Perasaan dulu pas nikah dibayar tunai, dapat tiap bulan masih menagih. Nggak tahu itu bagaimana. Dulu waktu dikawinin saya terima nikahnya. Iren binti ini dibayar secara apa? Tunai. Kok bisa lalu nikahnya modal ngutang pun tetap aja ya ngomongnya mah kontan gitu kan, secara tunai. Ya benar juga, kenapa tiap bulan dia masih pada nagihin terus ya? Berarti kalian itu sebenarnya, aku jadi bingung. Jadi kalian ini punya bini, kalian jadi terikat KPR apa gimana? Ya juga ya, pertanyaan dia bagus itu. Siapa tadi tuh tulisannya tuh? Namanya hilang dia. Ya benar juga ya. Ya apa bedanya kalian KPR rumah? Bedanya kalau KPR rumah 15 tahun, 20 tahun, ini seumur hidup. Mana benar ya? Jadi kalian berpikir begitu nggak benar juga loh dialog. Jadi bagaimana bedanya ya? Jadi kepemilikan bini. Jadi gimana dong teman-teman ya? Ya iya ya, kalau kita beli rumah misalnya KPR, terus kita bayar tiap bulan ditagih, kita dapat rumahnya. Kalau bini, kita ibaratnya nikahin bini, modalnya ratusan juta di awal, uang mukanya ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Tiap bulan belum lagi ditagih yang skincare, yang makan, yang jajan, yang shopping, yang baju, yang lain-lain, yang healing lah, ya. Terus belum, mending kalau misalnya kalian berkorban begitu, bininya masih sayang, masih ngurusin kalian, masih ada peduli-pedulinya, ya kan? Masih disambut, apa, datang kopi dibikinin. Lah ini kalau bikin kopi sendiri, bikin air hangat sendiri, nyiapin baju sendiri, mandi sendiri, makan GoFood, jadi gimana? Apa yang kalian berikan, apa? Jadi gimana, ya kan? Ya ketahuan ibaratnya kalian punya ART, ya kan? Misalkan kalian gaji dia 4 juta, terus kalian makan disiapin, baju rapi. Jadi bagaimana, gue mau nanya? Jadi lakinya tuh nikah sama bininya apa sama ART-nya? Di piring, di meja makan, di piring makanan udah rapi, bangun tidur, kopi udah siap ya. Terus baju udah rapi, setrikaan bersih, rumah bersih. Jadi gimana Pak? Apa nggak mending nikahin ART-nya aja Pak? Ya kan? Dibayar 4 juta tiap bulan ya. Anggaran buat ART 4 juta tiap bulan misalkan ya. Tapi semuanya udah rapi, udah bersih. Anggaran untuk bini yang skincare, perawatan, suntik ini, yang botok, yang apa macam-macam ya kan. Tarik sana, tarik sini, tambah hidung, bulu mata, alis dan yang lain-lain. Itu bisa sampai 10 juta, 20 juta bahkan lebih. Tapi rumah berantakan, makanan belum siap, bikin kopi kepahitan, goreng telur gosong. Jadi Bapak dapat apa? Ya Allah. Jadi lu nikah dapat apa? Gue tanya lu dapat apa? Gimana tuh kalau lu ketemu sama bini yang modelannya begitu? Iya bener, kawinin ART-nya aja. Iya kalau cuman perkara ngomong dapat, kamu kan dapat kasih sayang aku, dapat dekapan ini itu. Lah kalau nggak dekap mah di luar juga 1.300.000, 500.000 cakep-cakep. Ya kan? Cuman ibaratnya apa? Teman ngobrol, teman hidup, ngobrol aja jarang, HP mulu. Mau bagaimana mau bilang teman ngobrol? HP mulu, duduk berduaan yang dipencet HP. Ya kan, dibilang dapat kehangatan Mbak. Ya Allah, kalau cuma perkara kehangatan dong 300.000, 200.000, sejuta itu banyak Bang. Mau yang hangat, mau yang dingin, mau yang bentuknya montok, mau bentuknya kurus, banyak. Gitu. Jadi benar juga itu pertanyaannya. Jadi kalian kan pas nikah dibayar tunai, ya kan? Bukan COD, bukan kredit. Tiap bulan masih ditagih. Tapi punya bini kagak bisa ngapa-ngapain. Atau bagaimana? Bagaimana? Gue tanya. Kalau kita bicara tentang fungsinya seorang istri, ya kalau kalian dapat istri yang memang benar-benar berbakti ya kan, ngurusin suami, terus ibaratnya kalian mengapresiasi dia, kalian kerja keras, bontang-banting ya kan, bontang-panting, terus misalnya kalian bekerja keras, banting tulang, nafkahin istri, anak kan dengan senang hati ya. Tapi kalau misalnya istri kalian sibuknya manikur, pedikur, manjangin kuku, manjangin bulu mata, selfie sana, selfie sini, healing sana, healing sini, tanam benang, hidung, pipi, dagu, bibir semua, sibuk mempercantik diri. Terus kan alasannya begini, kan Neng cantik juga buat abang. Ya sama baik Bang, di rumah juga dia tidurnya pakai daster bolong juga. Jadi dia cantik buat siapa? Lu donaturnya kalau pergi kondangan, pergi arisan baru dia bercantik-cantik. Jadi sekarang gua tanya, bener juga. Kalian mau nikahin perempuan, kalau perempuan itu belum kalian tes dia ibaratnya bisa masak apa enggak, ya kan, bagaimana dia orangnya, terus dia rapi apa enggak, dia bisa benar-benar apa enggak. Jangan nikahin perempuan yang kalian tuh ibaratnya kalau hidup kalian pas-pasan, kalian nikahin perempuan yang nyuci piring kagak mau, ini kagak mau, itu kagak mau, berangsak lu. Perempuan dari cantik fisiknya aja, karena ibu itu ya perempuan yang jadikan istri dan bakal jadi seorang ibu itu nggak cuma tentang fisik aja, yang otaknya lah, kemampuannya dia. Begini loh, konteksnya laki-laki mungkin boleh membahagiakan perempuannya ketika dia mendapatkan rezeki lebih, boleh, tapi perempuan juga harus tetap bisa kerja walaupun dalam keadaan kondisi darurat. Jangan sampai ya sesayang itu suami kamu mencukupi hidup kamu, terus kamu bisa pergi shopping sesuka hati kamu, perawatan sesuka hati kamu, tapi kamu nggak bisa apa-apa.
sama aja kamu fail sebagai istri. Kenapa ya? Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak masak, mungkin hidup kamu enak, kamu nggak masak, kamu nggak nyuci, kamu nggak apa. Benar, karena suami kamu nggak mau menjadikan kamu sebagai asisten rumah tangga, karena dia mau mencari istri, dia mau mencari ibu daripada anak-anaknya. Tapi kamu juga sebagai seorang istri, minimal tuh ada kontribusinya dalam hidup diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup keluarga. Yang ketiga, ya kan, dalam menyayangi suaminya gitu. Jadi harus ada kontribusinya. Jangan giliran nanti ART-nya pulang kampung, rumah berantakan kayak kapal pecah. Ya terus buat apa suami ada istri di situ? Nggak ngapa-ngapain, masak nggak bisa, apa nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Apa yang mau dibanggakan sebagai seorang istri? Kan gitu ya. Walaupun ada ART darurat, kita perempuan wajib tetap harus bisa. Gitu.